Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillahi wa hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah sholat isya, sholat tarawih, nanti insyaallah kita lanjutkan sholat witir yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sudah 17 hari kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat tarawih selama 18 kali. Yang menakjubkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya tidak ada puasa kita yang kemudian hanya mendapatkan laisa lahul ju' wal atos. Jadi eman kalau misalnya kita selama Ramadan hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan nilai-nilai yang ada di dalam bulan Ramadan, dan itu menakutkan. Berapa banyak orang yang berpuasa tanpa itu laisa lahu laju. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang didapat hanya Lapar dan dahaga. Insyaallah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, paling tidak ketika kita ingin mendapatkan puasa yang baik, puasa yang benar, puasa yang menjadikan kita la'allakum tattaqun, kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, paling tidak dirinya kita itu bisa lebih baik, kita bisa memperbaiki diri dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan semoga kita semuanya mendapatkan pahala atau kebaikan-kebaikan selama kita melaksanakan puasa Ramadan dan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Amin, amin, amin. Kemarin sudah melaksanakan nuzulul Quran. Saya hanya ingin menyambungkan, saya nggak tahu kemarin yang disampaikan apa, tapi paling enggak Al-Quran itu luar biasa. Yakin buatan dengan Al-Quran itu luar biasa. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya itu tidak ada keraguan sama sekali, dan menjadi petunjuk bagi kita orang-orang yang beriman. Saya mau menyampaikan satu cerita. Saya paling senang untuk menyampaikan cerita yang itu diambil dari Al-Quran. Kalau pagi tadi saya cerita tentang anak-anak sholat subuh tadi, sekarang saya cerita Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Tatkala Nabi Musa mengalami kekeringan bersama dengan kaumnya, artinya berarti Nabi Musa itu punya hajat, punya kebutuhan, punya keperluan, punya keinginan. Di antara Bapak Ibu hari ini ada yang punya keinginan sesuatu? Nggih. Iya. Saya sering mendengar itu, ya Allah, hajatuna kasir, hajatku itu banyak ya Allah padamu. Nah ini contoh cara kita bisa agar kita itu dipenuhi oleh Allah hajat-hajat kita. Nah ini dicontohkan, meskipun ini ceritanya Nabi Musa, tapi bisa kita ambil ibrah, ambil contohnya.
Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Nanti kalau misalnya dari sini mau membuka, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi asaqal hajar fanfajarat minhu isnata asrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ketika Musa itu butuh air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, Allah berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan oleh Allah, dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Masya Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam, berarti ada beberapa pedoman ketika kita butuh kepada Allah, ketika kita punya hajat kepada Allah. Yang pertama adalah wa idistasqa Musa. Butuhnya Musa ini kepada siapa mintanya? Nyuwune dumateng sinten? Oh, Dumateng Allah. Ini diantaranya ciri dari diterimanya puasa itu ada di sini, bahwa Musa itu hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan memperbanyak nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini mumpung di bulan Ramadan, apalagi ini pertengahan di bulan Ramadan dan sudah selesai nuzulul Quran, semoga kita bisa menambah ibadah-ibadah kita kepada Allah, sehingga apa yang menjadi hajat kita nanti dikabulkan oleh Allah. amin, amin, amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita punya hajat kepada Allah, selain memperbanyak ibadah kita kepada Allah, tetap di kalimat wa idistasqa Musa. Fokus. Minta kita itu diulang dan diulang, diulang dan diulang. Ya Allah, saya dagangan ini, ya Allah, saya ingin laris. Ya Allah, setiap sholat diulang kembali doa itu. Ya Allah, saya ingin anak saya soleh. Tiap sholat diulang lagi, tiap doa diulang lagi. Fokus. Itu yang kedua. Selain kita memperbanyak ibadah, ketika kita minta kepada Allah, fokus dengan apa yang kita minta. Diulang dan diulang. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi permintaan Nabi Musa itu liqaumihi, niatnya itu diluaskan. Tidak hanya niatnya itu benar, tidak hanya niatnya itu lurus, tapi niatnya diluaskan. Ya Allah, saya ingin dagangan saya ini laris banget. Nanti kalau sudah laris, ya Allah, saya ingin bersedekah di masjid. Saya pengen nyampuni orang lain. Saya pengen bersedekah. Saya pengen berinfak. Itu namanya niat, tapi niatnya diperluas. Jadi Nabi Musa waktu itu di saat kekeringan tidak minta hanya untuk dirinya sendiri, tapi minta liqaumihi, juga minta untuk kaumnya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berdoa jangan medit, jangan egois, hanya untuk diri kita sendiri. Masya Allah. Ya Allah, berilah saya kaya. Wong tua temanku ben melamar kabeh. Lu ben wong mudine. Ndonga kok gawe kanggo awake dhewe. Padahal doanya Nabi Musa liqaumihi, untuk orang lain, untuk umatku ya Allah. Dengan paling air untuk saya, wa liqaumihi, dan untuk kaum. Fakulna ribbi asokal hajar.
Ini syarat yang keempat kalau kita mau dikabulkan hajat kita. Ada ikhtiar tapi nggak usah teman-teman. Jadi ikhtiarnya itu sederhana. Perintah Allah kepada Nabi Musa, kalau di logika ada batu besar kemudian hanya ditutup tongkat, itu logika manusia itu nggak masuk akal. Tapi ini menjadi sumber air 12 mata air yang tiap kabilah, tiap desa itu mendapatkan jatah dari masing-masing mata air itu. Ini artinya kita bersahabat dengan kesulitan yang kita hadapi dalam minta kepada Allah. Tapi gak usah teman-teman ngoyoni sampai lali ibadah. Dodolan esok awan sumir pergi sholatnya malah ditinggal. Itu namanya tidak uat dari belahmu. Tidak hanya mukul, tapi boleh palu, boleh ganso, boleh lion-lion. Nah itu ngoyo. Padahal Gusti Allah nggak menginginkan seperti itu. Biasa saja tapi hak Allah harus ditunaikan. Nah, penting. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dari surat Al-Baqarah ayat 60. Kalau kita ingin dikabulkan hajat-hajat kita, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Kita melayakkan diri, saya layak diberi harta banyak karena saya tidak membuat kerusakan di muka bumi. Saya beribadah, saya memikirkan orang lain, saya ikhtiar dan saya tidak membuat kerusakan. Masya Allah. Sehingga kita itu layak diberi 12 mata air, yang mintanya satu tapi Allah memberikan 12 pancaran mata air. Yes. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah layak apa belum mendapatkan pertolongan dan kemudahan yang akan Allah berikan? Insya Allah. Menjadikan kita dimudahkan oleh Allah. Amin, amin. Hajat kebaikan. Amin, amin. Amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.